3 dari prodi PGSD. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan perilaku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Adapun definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu, sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Pengertian belajar menurut C.T. Morgan, pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Adapun pengertian menurut putusan hakim, pengertian belajar itu adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lainnya. Ada beberapa jenis belajar yang dilakukan oleh manusia sebagai berikut. 1. Belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis dan rasional untuk memecahkan masalah. 2. Belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. 3. Belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak kognitif dengan otot atau urat saraf untuk menguasai keterampilan jasmani. 4. Belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut, misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. 5. Belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan atau kontekstual. 6. Belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. 7. Belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai sesuatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. 8. Belajar pengetahuan, yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baik secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Pengertian pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu. Ada beberapa teori pembelajaran, yaitu teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Metode behaviorisme ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contoh percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. 2. Menurut teori humanistik, tujuan belajar itu adalah untuk memanusiakan manusia. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori humanistik sangat mementingkan yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakannya, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. 3. Teori belajar konstruktivisme adalah berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konten filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju. Teori konstruktivisme mendefinisikan
Belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang apa yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Dan ada beberapa karakteristik teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan strategi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi. 2. Pengetahuan terbentuk bukan hanya dari satu perspektif, tapi dari perspektif jamak. 3. Peran peserta didik utama dalam proses pembelajaran, baik dalam mengatur dan mengendalikan proses berpikirnya sendiri, maupun untuk ketika berinteraksi dalam lingkungannya. 4. Pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor, dan mentor untuk mendukung dan membimbing belajar peserta didiknya. 5. Pentingnya evaluasi proses dan hasil belajar yang otentik. Dari teori ini mulai memberikan dampak terhadap peserta didik. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Guru memang menjadi handal dalam memprakarsai penataan lingkungan dan memberi peluang belajar yang optimal. Tetapi pada akhirnya peserta didiklah yang menentukan sendiri terwujudnya belajar yang sebelumnya. Guru dapat membantu peserta didiknya agar proses pengkonstruksian pengetahuan berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan, melainkan membantu peserta didiknya untuk membentuk pengetahuan sendiri, dan guru harus bisa memahami cara pandang belajar peserta didiknya. Kunci peran guru dalam proses belajar adalah 1. Menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan bertindak. 2. Menumbuhkan kemandirian peserta didik dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. 3. Mendukung dan memberikan kemudahan belajar agar peserta didik mempunyai peluang yang optimal. Adapun hakikat dan desain pembelajaran. A. Hakikat pembelajaran. Istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancang. Sebabnya, dalam belajar peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Istilah sistem meliputi konsep yang sangat luas. Pengertian sistem tidak lain adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional yang memperoleh masukan menjadi keluaran. Jadi, pembelajaran sebagai suatu sistem adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan. Belajar tertentu dengan susunan dan terjadi umpan balik di antara keduanya. Ada beberapa komponen tentang pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu 1. Input. Input itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kurikulum, yaitu semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 2. Peserta didik, orang atau komponen manusiawi yang melakukan proses pembelajaran. 3. Pengajar, yaitu guru, dosen, dan sumber belajar. 4. Sarana dan prasarana, bagian alat yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. 2. Proses terdiri dari materi, metode, dan media. Materi itu adalah bahan ajar yang digunakan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Metode yaitu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik pada saat mengajar. Media yaitu alat bantu yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi. 3. Output yaitu peserta didik dengan kompetensi tertentu, sesuatu yang dijadikan tujuan pembelajaran, yaitu mendapatkan hasil setelah melalui proses belajar. 4. Feedback adalah hasil-hasil dari upaya belajar yang telah dilakukan peserta didik, umpan balik atau informasi yang berkenan dengan kemampuan siswa dan guna lebih mementingkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. B. Desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah
praktik penyusunan media teknologi komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Hasil dari pembelajaran ini dapat diamati secara langsung dan dapat diukur secara ilmiah atau benar-benar tersembunyi dan hanya berupa asumsi. Desain pembelajaran menurut istilah dapat didefinisikan. 1. Rencana tindakan yang terintegrasi. Mengapa sistematika meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. 2. Proses untuk merinci kondisi untuk belajar dengan tujuan makro untuk menciptakan strategi dan produk, dan tujuan mikro untuk menghasilkan program pembelajaran atau modul. Selanjutnya adalah J. Model-model desain pembelajaran. A. Pengertian model-model desain pembelajaran. Model-model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Brugge yang menjelaskan model-model adalah seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model-model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Macam-macam model desain pembelajaran. JOS 2000 mengemukakan ada 4 rumpun model pembelajaran, yakni 1. Rumpun model interaksi sosial yang lebih berorientasi pada kemampuan memecahkan berbagai persoalan sesuai kemasyarakatan. 2. Model pemrosesan informasi, yakni rumpun pembelajaran yang lebih berorientasi pada penguasaan disiplin ilmu. 3. Model pengembangan pribadi rumpun. Model ini lebih berorientasi pada pengembangan kepribadian peserta belajar. 4. Behaviorisme, yakni model yang berorientasi pada perubahan perilaku. Desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Dikenal sebagai model desain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tertentu. 1. Model EDI, 2. Model Aussure, model Dix dan Gerrit, 4. Model PPSI, 5. Model AT dan model Dengel, 6. Model pengembangan instruksional, 7. Model Gerlach and Early, 8. Model JE-CAM, 9. Model ISD dan lain sebagainya. D. Metode dan macam-macam pembelajaran. Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Maka perlu mengetahui mempelajari beberapa metode mengajar serta dipraktekkan pada saat mengajar. Ada beberapa metode mengajar. A. Metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. B. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi bersama. Metode diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas, mendorong siswa menyumbangkan buah pikirnya untuk memecahkan masalah bersama, mengambil suatu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama. 3. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui pengguna media. Pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Manfaat psikologis pedagogis dari metode demonstrasi adalah
1. Perhatian siswa dapat lebih dipusatkan. 2. Proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. 3. Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabungan dengan metode lainnya. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan 3 macam metode ceramah, yaitu 1. Metode ceramah plus tanya jawab. Dan tugas metode ini adalah metode mengajar gabungan antara ceramah dengan tanya jawab. Dan pemberian tugas metode campuran ini idealnya dilakukan secara tertib, yaitu penyampaian materi oleh guru, pemberian peluang bertanya jawab antara guru dan siswa, pemberian tugas kepada siswa. 2. Metode ceramah plus diskusi, dan tugas metode ini dilakukan secara tertib sesuai dengan urutan pengkombinasiannya, yaitu pertama, guru menguraikan materi pelajaran, kemudian mengadakan diskusi, dan akhirnya memberikan tugas. 3. Metode ceramah plus demonstrasi, dan latihan ini adalah merupakan kombinasi antara kegiatan menguraikan materi pelajaran dengan kegiatan memperagakan dan latihan. Metode resitasi. Metode resitasi adalah suatu metode mengajar di mana siswa diharuskan membuat resum dengan kalimat sendiri. Metode percobaan. Metode percobaan adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Metode percobaan adalah suatu metode mengajar yang menggunakan tertentu dan dilakukan lebih dari satu kali, misalnya di laboratorium. Menurut Base Dia 2001, metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatannya disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dengan mengadakan percobaan sendiri dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalaminya sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses mengamati suatu objek keadaan atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran atau mencoba mencari suatu hukum atau adil dan menarik. Kesimpulan dari proses yang dialaminya itu, penerapannya pembelajaran dengan metode eksperimen akan membantu siswa untuk memahami konsep pemahaman. Konsep dapat diketahui apabila siswa mampu mengutarakan secara lisan, tulisan, maupun aplikasi dalam kehidupannya. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menyebutkan, memberikan contoh, dan menerapkan konsep terkait dengan pokok bahasan. G. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode yang mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan diskusikan bersama dengan peserta didik yang lain, serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibukukan. Karena itu dikatakan teknik karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu, seperti meninjau pabrik, sepatu, satu bengkel, mobil, toko serba ada, dan sebagainya. Karena itulah teknik karya wisata dapat disimpulkan memiliki keunggulan sebagai berikut. A. Siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para petugas pada objek karya wisata itu, serta mengalami dan menghayati langsung apa pekerjaan mereka. B. Siswa dapat melihat berbagai kegiatan para petugas secara individu maupun secara kelompok dan dihayati secara langsung yang akan memperdalam dan memperluas pengalaman mereka. Dan karya wisata biasanya dilakukan di luar sekolah, sehingga mungkin jarak tempat itu sangat jauh di luar sekolah, maka perlu mempergunakan transportasi, dan hal ini pasti memerlukan biaya yang sangat besar dan juga pasti menggunakan waktu yang lebih panjang daripada jam sekolah. Maka jangan sampai mengganggu kelancaran rencana pembelajaran yang lain. H. Metode latihan keterampilan.
Metode latihan keterampilan adalah: 1. Metode mengajar, di mana siswa diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakan, untuk apa dibuat, apa manfaat, dan sebagainya. Metode mengajar beregu. Metode mengajar beregu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Biasanya salah seorang pendidik ditunjuk sebagai koordinator. Cara pengujiannya, setiap pendidik membuat soal, kemudian digabung ujian lisan, maka setiap siswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan tim pendidik tersebut. Metode mengajar sesama teman. Metode mengajar sesama teman itu adalah suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. Metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah, metode yang mengajar di mana siswa diberi soal-soal lalu diminta pemecahannya. Metode perancangan. Metode perancangannya itu metode mengajar di mana pendidik harus merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian. Metode bagian. Metode bagian adalah suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian, misalnya ayat per ayat, kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya yang tentu saja berkaitan dengan masalahnya. Metode global. Metode global adalah suatu metode mengajar di mana siswa disuruh membaca keseluruhan materi, kemudian siswa meresum apa yang dapat mereka serap atau ambil intisari dalam materi tersebut. Metode discovery. Metode discovery adalah salah satu metode mengajar yang akhir-akhir ini banyak digunakan di sekolah-sekolah yang sudah maju, adalah metode discovery. Hal ini disebabkan karena metode discovery ini merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif. Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lainnya. Dengan demikian, diharapkan metode discovery ini lebih dikenal dan digunakan di dalam berbagai kesempatan proses belajar mengajar, yang memungkinkan metode discovery merupakan komponen dari praktik pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode discovery adalah metode di mana dalam proses belajar mengajar, guru memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi yang secara tradisional bisa diberitahukan atau diceramahkan saja. Cara mengajar dengan metode discovery menurut Mulyasa, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Adanya masalah yang akan dipecahkan. 2. Sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. 3. Konsep atau prinsip yang harus ditemukan oleh peserta didik melalui kegiatan tersebut perlu dikemukakan dan ditulis secara jelas. 4. Harus tersedia alat dan bahan yang diperlukan. Susunan kelas diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terlibatnya arus bebas pikiran peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang mampu menggiringi peserta didik untuk menghindari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry pada dasarnya adalah cara menyadari apa yang telah dialami. Karena itu, inquiry menurut peserta didik berpikir metode ini melibatkan mereka dalam kegiatan intelektual. Metode ini menuntut peserta didik memproses pengalaman belajar menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, melalui metode ini, peserta didik dibiasakan untuk produktif, analitis, dan kritis. Langkah-langkah dalam proses inquiry adalah menyadarkan keingintahuan terhadap sesuatu, mempradugakan suatu jawaban, serta menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang paling untuk menjawab permasalahan yang didukung oleh bukti-bukti. Strategi pelaksanaan inquiry adalah: Guru memberikan penjelasan, instruksi atau pertanyaan terhadap materi yang diajarkan. B. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk
untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya bisa didapatkan pada proses pembelajaran yang dialami siswa. C. Guru memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang memungkinkan membingungkan peserta didik. D. Presipitasi untuk menanamkan fakta-fakta yang telah dipelajari sebelumnya. E. Siswa merangkum dalam bentuk rumusan sebagai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Guru menggunakan teknik ini bila mempunyai tujuan agar siswa terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti sendiri. Pemecahan masalah ini, inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, seperti merumuskan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisa data. Menarik kesimpulan pada metode inquiry dapat ditumbuhkan sikap objektif, jujur, hasrat, ingin tahu, terbuka, dan sebagainya. Selanjutnya adalah C. Teknik pembelajaran. Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Dengan pendidik, seseorang akan mendapatkan berbagai ilmu baru, entah itu ilmu yang dipelajari di sekolah maupun yang dipelajari dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan mengenai pembelajaran di sekolah. Umumnya, pembelajaran yang terjadi di kelas adalah pembelajaran yang berbasis guru atau disebut teacher-centered learning. Seolah-olah guru menjadi pemberi makan bagi peserta didik. Dengan metode diskusi, siswa dapat mengingat 50% jika siswa diberi kesempatan melakukan sesuatu atau doing something dapat mengingat 75%. Sedangkan dengan praktik mengajar atau learning by teaching, siswa dapat mengingat materi sebanyak 90%. Menurut Camborne tahun 1990 dalam Taylor tahun 1999 menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat didefinisikan sebagai menjalin hubungan, mengidentifikasikan pola-pola belajar, mengorganisasikan bagian-bagian kecil pengetahuan. Perilaku aktivitas yang semula tidak berkaitan menjadi satu pola baru yang utuh menyeluruh bagi peserta didik. Dari pendapat kamu tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik diharuskan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, bukan guru yang terus-menerus memberikan materi. Akan tetapi, peserta didik mencari sendiri materi yang dibutuhkan. Apabila ada kesulitan, baru bertanya pada gurunya. Teknik yang dikembangkan oleh Paulson dan Housan antara lain sebagai berikut. A. Teknik pembelajaran kertas 1 menit atau 1 minute paper. Teknik ini sebenarnya dikembangkan oleh Spencer, Kagan, dan diterapkan dalam pembelajaran praktis. Dalam teknik ini, pendidik menyuruh peserta didik untuk menyiapkan di lembar kertas. Setelah itu, pendidik memberikan suatu pertanyaan singkat dari materi yang bersangkutan. Peserta didik diberi waktu 1 menit, 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2. B. Teknik pembelajaran butir terjelas atau clearance point. Dalam tindak ini, pendidik bisa memberikan waktu yang lebih lama dalam menjawab pertanyaan dari teknik poin pertama. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum jelas, sehingga pendidik bisa menjelaskannya lagi. C. Teknik pembelajaran tanggapan aktif atau active response. Pendidik meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan mengenai materi yang disampaikan, mengenai bentuk penyampaiannya maupun isi materi yang disampaikan. Teknik pembelajaran jurnal harian atau daily journal. Cara melakukannya yaitu peserta didik mencatat pada kertas tentang materi yang ada titik catatan. Itu berisi tentang pemahaman peserta didik dari suatu ilmu dari sisi. Pendidik dapat mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang ada. Teknik pembelajaran kuis bacaan atau reading quiz. Pada teknik ini, peserta didik diharuskan membaca bahan-bahan pembelajaran dari bahan-bahan pembelajaran tersebut. Peserta didik diharapkan mampu memahami apa yang dipelajari pendidik, akan memberikan pertanyaan mengenai materi tersebut dengan tujuan mengetahui seberapa banyak peserta didik menguasai materi. F. Teknik pembelajaran ringkasan mahasiswa atau siswa yang atau disebut student summary. Teknik ini
pendidik mengarahkan siswanya untuk meringkas apa saja yang sudah disampaikan dari teknik ini sendiri, dapat mengetahui kemampuan siswa dalam merangkai kalimat dengan bahasa masing-masing. Selanjutnya adalah pengembangan model-model pembelajaran aktif. A. Pembelajaran individual. 1. Pengertian pembelajaran individual adalah pembelajaran individual merupakan satu strategi pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Rondri dalam Sanjaya Membagi Strategi Pembelajaran ke dalam Strategi Penyampaian, Penemuan atau Exposition Discovery Learning, Strategi dan Strategi Pembelajaran Kelompok, dan Strategi Pembelajaran Individual dan Grup Individual. Learning strategi pada strategi pembelajaran individual ini, siswa dituntut dapat belajar secara mandiri tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Sisi positif pengguna strategi ini adalah terbangunnya rasa percaya diri siswa. Siswa menjadi mandiri dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Menurut Sujane, perbedaan-perbedaan individu dapat dilihat dari A. Perkembangan intelektual, B. Kemampuan berbahasa, C. Latar belakang pengalaman, D. Gaya belajar, E. Bakat dan minat, E. Kepribadian. 2. Model-model pembelajaran individual. Berikut ini adalah model-model pembelajaran yang lain. A. Distancial learning atau pembelajaran jarak jauh, B. Resource based atau pembelajaran langsung dari sumber, C. Computer based training atau pelatih berbasis komputer, D. Direct private study atau belajar secara privat langsung. Selanjutnya adalah B. Pembelajaran kelompok atau cooperative learning. 1. Pengertian pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Menurut Wina Sanjaya 2008, belajar kelompok dilakukan secara beregus sekelompok. Siswa diajar untuk orang atau beberapa orang. Guna bentuk pembelajarannya dapat berupa kelompok besar atau pembelajaran klasikal, atau bisa juga siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual. Setiap individu dianggap sama. Slavin Wina Sanjaya 2011 mengemukakan 2 alasan pentingnya pembelajaran kelompok digunakan dalam pendidik pertama. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Bareng dan Erikson dalam hukum Komalisari mengemukakan bahwa cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Model-model pembelajaran kelompok menurut hukum Komalisari 2010. Model pembelajaran kooperatif meliputi kepala bernomor, sesrat kooperatif, tim siswa, kelompok prestasi berpikir berpasangan, berbagai model jigsaw, melempar bola salju, tim TGT kooperatif, terpadu, membaca dan menulis, dan 2 tinggal 2 tamu. Berikut adalah model-model pembelajaran kelompok. A. Student Achievement Division atau STAD. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil dengan jumlah anggota 4-6 orang. Kemudian guru menyajikan suatu materi dengan metode tradisional, ceramah, demokrasi, eksperimen, atau membahas buku teks. Materi dirancang untuk pembelajaran kelompok siswa secara kolaboratif, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam bentuk lembar kerja. Siswa setiap anggota kelompok saling membantu dan bertanggung jawab atas keberhasilan anggotanya. C. Pembelajaran teacher center dan student center. Perkembangan arah pengajar di Indonesia yang bernuansa kompetitif dan menghargai proses belajar yang berdampak pada penguasaan kompetensi
secara berbagai kebijakan pendidikan yang dilakukan juga sering berawal dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara lain. Model dan pola pendidikan yang serba diseragamkan mulai bergeser menuju paradigma desentralisasi. Demikian juga dengan pendekatan pembelajaran yang selama ini lebih bersifat normatif, lebih mengutamakan aspek kognitif secara efektif dan psikomotorik. Perlahan-lahan mulai ditata secara utuh melalui pola pembelajaran yang bernuansa pembelajaran aktif, yang lebih memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Dari sinilah kemudian berkembang konsep pembelajaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan siswa dan tidak lagi berorientasi pada guru semata. Nuansa dialogis dalam proses pembelajaran semakin dikembangkan untuk membentuk karakter siswa yang berani, jujur, bertanggung jawab.